Pernahkah kalian memegang sepotong roti dan bertanya, bagaimana mungkin dari biji gandum yang kecil bisa menjadi roti lembut di tangan kita? Hari ini kita akan menelusuri perjalanan ajaib sambil mempelajari 3 pilar ekonomi: produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu sebutan-sebutan untuk orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Contohnya ada petani, lalu ada tukang roti, dan lain sebagainya. Orang yang menghasilkan barang atau jasa. Lalu ada distributor. Distributor adalah orang yang melakukan pemasaran, seperti tukang kelontong ataupun agen. Lalu ada konsumen. Konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi, seperti kita yang akan membeli roti nantinya. Yang pertama dimulai dari produksi. Produksi adalah proses menciptakan nilai guna bagi barang atau jasa. Lihatlah petani ini. Ia menanam gandum dengan bantuan alam. Tenaga kerjanya dari tangan sendiri. Dan modalnya adalah mesin traktor. Ini adalah faktor produksi primer. Setelah panen, gandum diolah di pabrik menjadi tepung. Nilai gunanya meningkat dari biji mentah menjadi bahan siap pakai. Inilah nilai guna bentuk. Selanjutnya, tukang roti kemudian mengubah tepung menjadi adonan. Ia menambah nilai guna kepemilikan. Jadi, roti ini bernilai bagi kita yang lapar daripada bagi penjual alat roti. Dengan begitu, produksi sama dengan transformasi bahan mentah menjadi barang jadi atau menciptakan suatu produk. Nah, sekarang rotinya sudah jadi. Tapi, bagaimana ia bisa sampai di toko? Inilah gunanya distribusi. Distribusi adalah proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen yang ditujukan untuk pemasaran. Perhatikan trik ini. Ia melewati saluran distribusi tidak langsung. Yang pertama ada grosir. Ibaratkan grosir adalah memberi 1000 roti sekaligus dari pabrik, lalu disalurkan ke pengecer, yaitu toko kelontong yang membeli 50 roti dari grosir dan menjualnya secara satuan. Nah, mengapa tidak langsung dari pabrik? Karena biaya distribusi akan lebih murah dengan sistem ini. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan agen. Agen adalah wadah penjualan, distribusi, tapi dia mengatasnamakan dari perusahaan atau dari produsen. Jadi dia tidak memegang barangnya secara langsung, tapi dia bisa menyalurkan dari produsen langsung ke konsumen melewati agen. Nah, faktor lain yang mempengaruhi distribusi adalah yang pertama, letak geografisnya. Toko di kota lebih banyak membutuhkan roti daripada di desa. Lalu yang kedua, ada sifat barang. Roti mudah rusak, jadi harus cepat didistribusikan. Sekarang rotinya sudah sampai di meja kita. Saat kita memakannya, itulah yang dinamakan dengan konsumsi. Konsumsi bisa diartikan sebagai kegiatan menghabiskan nilai guna. Jadi, kalau misalkan kita makan roti itu, berarti kan roti itu berguna bagi tubuh kita. Kita mengkonsumsi itu, berarti kita menghabiskan nilai gunanya. Roti termasuk barang konsumsi yang habis pakai. Jadi, habis pakai itu, ya 10 menit kamu makan, langsung habis deh, langsung hilang rotinya. Tapi tahukah kalian, konsumsi juga dipengaruhi oleh yang pertama, faktor ekonomi.
Jika harga roti naik, ibu pasti akan memilih ke nasi karena katanya nasi lebih kenyang. Lalu yang kedua ada faktor sosial. Kayak bule-bule itu, dia lebih suka makan roti dibandingkan makan nasi. Karena kalau bule memang sudah budayanya seperti itu. Tapi kalau kita orang Indonesia kan suka makan nasi. Nah, kesimpulannya, melalui sepotong roti kita bisa belajar bahwa produksi adalah menciptakan suatu barang atau menciptakan kegunaan dari barang tersebut. Dari gandum bisa jadi roti yang bisa bikin kita kenyang. Lalu ada distribusi. Tanpa distribusi, kita nggak akan bisa beli roti di toko karena rotinya nggak akan ada di toko kalau misalkan nggak melewati proses distribusi. Lalu yang ketiga ada konsumsi. Kita juga nggak akan bisa kenyang kalau misalkan nggak makan roti dan beli rotinya di toko dulu. Nah, maka dari itu coba amati benda-benda di sekitarmu atau barang-barang lain dan jasa-jasa lain yang ada di sekitar kita. Apakah habis ini kamu akan jadi pengamat ekonomi cilik? Oke, petualangan kita hari ini sampai di sini dulu. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.